Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Sosok Aulia Pohan besan SBY pernah terjerat korupsi, divonis 4 tahun dan dapat bebas bersyarat. Aulia Pohan adalah besan dari mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Putrinya Anissa Pohan menikah dengan Agus Yudhoyono yang merupakan putra dari SBY. Aulia Pohan merupakan ahli ekonomi, terutama mengenai keuangan. Ia menempuh pendidikan dalam bidang ekonomi di luar negeri. Untuk gelar MA ia dapatkan dari Boston University, Amerika Serikat dalam bidang ekonomi studi pembangunan. Selain itu, bapak dari 3 anak ini juga mengikuti program pendidikan yang juga ia tempuh di luar negeri. Ia mengikuti program Financial Programming Policy Course IMF yang berlangsung di Washington, Amerika Serikat. Kemudian ia pernah mengikuti ABD Trading on Monetary and Fiscal Policy di Tokyo, Jepang, dan workshop serupa di Harvard University dan lain sebagainya. Keterlibatannya dalam kasus korupsi bisa dibilang menggegerkan masyarakat dan kerabat dekatnya. Selain dinilai berkepribadian sangat baik dan sederhana, ia juga menyandang gelar sebagai besan SBY. Dilansir dari manado.tribunnews.com, diketahui Aulia Pohan dituntut hukuman 4 tahun penjara setelah terbukti melanggar ketentuan dalam pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan terjadinya kasus korupsi. Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aulia Tantowi Pohan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 miliar rupiah. Majelis menjatuhkan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara, ujar Ketua Majelis Hakim Kresna Menon saat membacakan putusannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu. Dia disidang bersama mantan Deputi Gubernur BI lainnya, yaitu Maman H. Sumantri. Maman dijatuhi hukuman yang sama, sedangkan Bun-Bunan Eze Hutapea dan Aslim Tajudin divonis 4 tahun penjara. Keempat terdakwa telah mengambil dan menggunakan dana BI yang berada pada Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, kata hakim. Keempat terdakwa juga diminta membayar denda senilai 200 juta rupiah atau dipidana 6 bulan penjara. Putusan ini berbeda dari tuntutan jaksa yang meminta keempatnya dihukum 4 tahun penjara. Aulia sebelumnya menyatakan bahwa dirinya korban konspirasi politik dan ambisi kekuasaan dengan Bank Indonesia sebagai alatnya. Ia juga merasa menjadi korban opini publik sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Saya tidak melakukan tindak pidana korupsi, tapi saya berada dalam cengkraman opini publik yang dibentuk bahwa saya melakukan tindak pidana korupsi, ujar dia dalam pembacaan nota pembelaan pada Jumat. Aulia mendapatkan pembebasan bersyarat. Ia pun tidak lagi harus meringkuk di Lembaga Permasyarakatan Salemba. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar ketika itu mengungkapkan, Aulia Pohan sudah dalam status bebas bersyarat. Sudah bebas bersyarat. Sekarang sudah tidak di LP, Lembaga Permasyarakatan lagi, tapi sudah di rumah, kata Patrialis di Jakarta pada Jumat 20 Agustus 2010. Tidak hanya besan SBY yang mendapat status bebas bersyarat, 3 mantan Deputi BI lainnya yaitu Maman H. Sumantri, Bun-Bunan Hutapea, dan Aslim Tajudin juga kini berstatus sama. Setelah menjalani 2/3 masa hukuman dan dikurangi remisi, mereka masuk kualifikasi untuk menjadi bebas bersyarat, jelas Patrialis. Aulia Pohan boleh pulang ke rumah tapi tidak boleh kemana-mana sampai masa tahanannya berakhir, imbul Patrialis. Dituduh minta dibebaskan SBY. Antasari Azhar menyebut SBY adalah orang yang merekayasa kasusnya. Inisiator kriminalisasi terhadap saya itu SBY, kata Antasari di kantor Badan Reserse Kriminal Polri pada 14 Februari 2017 silam. Antasari menyebut pada suatu malam Maret 2009, CEO MNC Group Haritano Sudibyo mendatangi rumahnya karena diminta seseorang di Cikeas yang meminta Antasari agar tidak menahan Aulia Pohan yang ketika itu terseret kasus korupsi.
Saat itu Aulia Pohan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada hari yang sama, SBY menyampaikan bantahan terhadap pernyataan Antasari Azhar tersebut. Dengan tegas, saya menyatakan tuduhan itu sangat tidak benar. Tuduhan itu tanpa dasar, tuduhan itu liar, kata SBY. SBY mengatakan tidak pernah menggunakan jabatannya sewaktu masih presiden untuk mengintervensi kasus hukum Antasari. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.